Siap, Bapak. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa baik. Berdoa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Nah, jadi harapannya kita hari ini belajar dengan giat, dengan baik, dan dengan semangat. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa-siapa saja yang belum masuk atau tidak masuk hari ini. Siapa yang belum masuk hari ini? Ya, Bismillah. Ada? Tidak ada. Kemana? Hah? Tidak tahu. Tidak tahu. Pakai apa ya? Ya. Kalau Selviani? Izin. Berarti 2 orang ya masuk hari ini ya? Ya. Alfa dan juga Selviani izin. Oke, baik. Nah, tadi setelah Ibu katakan harapannya adalah kita hari ini belajar dengan baik, penuh semangat agar nanti di masa depan kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran yang lebih lanjut, Ibu mau nanya dulu nih. Ada yang tahu? Siapa? Ya, ya, Bu. Ini? Sedangkan ini? Roti. Ibu yakin kalian pasti sudah sering makannya, kan ya? Atau makan sarapan pagi makan roti ya? Ya. Makan tempe. Nah, kalian tahu ini produk dari apa? Ya? Bioteknologi. Ya, kita semuanya ya. Kemarin kelas 9 SMP kan sudah belajar kan teknologi kan? Ada yang tahu apa itu bioteknologi? Ya? Apa itu bioteknologi? Ayo kita mengulang kembali pada SMP dulu. Ya? Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah usaha terpadu dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti mikrobiologi, genetika, biokimia, psikologi, dan biologi molekuler untuk mengolah bahan baku dengan bantuan mikroorganisme, sel, atau komponen seluler yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan sehingga menghasilkan barang dan jasa. Iya, benar sekali. Ada yang lain? Tadi Rina sudah menjelaskan apa itu bioteknologi. Atau yang lain? Ada? Tidak. Tidak ada. Ya. Nah, itu adalah pengertian dari bioteknologi. Dan bioteknologi dia terbagi menjadi 2, yaitu bioteknologi modern dan konvensional. Jadi harapannya tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama adalah siswa mampu. Jadi harapannya
nasional. Nah, sekarang kita akan langsung belajar ke bioteknologi. Sekarang ya, Ibu meminta kalian untuk mengamati 2 buah video yang akan Ibu tampilkan. Kalian untuk ya silakan menganalisis perbedaan dari kedua video ini tentang bioteknologi konvensional dan modern. Jangan amati ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun semangat pagi. Kita akan melanjutkan materi kita tentang bioteknologi, yaitu materi IPA kelas 9 semester 2. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Bagian bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Penjelasan mengenai proses pembuatan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme adalah sebagai berikut. Tapai dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi tapai. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah Amir Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tapai. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tapai memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja sama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tapai. Selama pembuatan tapai terjadi pemecahan atau hidrolisis amino atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tapai berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Amir Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tapai memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tapai merupakan respirasi anaerob. Artinya, dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Sedangkan rasa masam pada tapai disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tapai tidak terlalu masam. Dalam pembuatan tapai harus ditutup secara rapat. Yang ketiga, keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan serenan. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri atau santan seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Rennet merupakan kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia atau hewan mama bias yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim kinosis. Enzim renin merupakan kelompok enzim protease yang mampu memutuskan ikatan peptida dalam protein yang menghubungkan atom amino satu dengan yang lainnya. Enzim inilah yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadi dan bagian yang cair disebut dengan air dadi. Dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pemasangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Yang keempat, tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Pada dasarnya, proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi.
Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan jamur Rhizopus orycosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-biji yang saling terikat dan membentuk struktur yang kompak seperti pada gambar. Pada waktu pertumbuhannya, jamur juga akan menghasilkan suatu enzim protease yang dapat menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Inilah alasan yang menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Yang keenam, roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama tepung terigu dan air. Roti sudah dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Selain tepung terigu dan air, masih banyak komposisi yang ditambahkan ke dalam adonan roti. Perbedaan komposisi ini menyebabkan roti sangat beragam, baik jenis, bentuk, ukuran, dan teksturnya. Pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida Itu tadi adalah contoh-contoh produk dari bioteknologi konvensional. Nah, sekarang kita akan menonton contoh-contoh dari produk bioteknologi modern. Beras berwarna emas seperti ini, atau jagung berwarna-warni. Lucu ya? Ada lagi sapi berotot-otot. Wah, apa sih? Yang simpulkan, apa perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern? Ya, ada tempe, jagung, roti, keju, kecap, semacam. Kalau yang modern, vaksin, vaksin, antibiotik, antibiotik, tabung. bayi tabung. Ya. Oke. Kalau kelihatan dari yang tadi, kalau soal biaya, mana yang lebih mahal? modern. Tapi biaya bioteknologi modern itu lebih besar dibandingkan bioteknologi yang konvensional. Yang kedua dari segi prosesnya. Yang konvensional apakah perlu teknik khusus ataupun harus ilmuwan yang membuatnya? Berarti bisa saja dibuat di rumah oleh orang-orang yang biasa saja kan? Tapi kalau yang modern memerlukan teknik khusus dan hanya bisa dilakukan oleh ilmuwan. Kemudian yang ketiga, tadi kita menonton bioteknologi itu contoh membuat tempe misalnya. Buat tempe itu menggunakan apa tadi? Mikroorganisme. Ya, mikroorganisme. Kalau yang modern menggunakan apa? Rekayasa genetika. Rekayasa genetika. Genetika. Nah, baik, kalian sudah bisa membedakan antara bioteknologi modern dan konvensional. Nah, dari contoh-contoh tadi, kira-kira yang bisa kita buat di rumah dengan bahan baku yang mudah didapatkan, kira-kira nomor apa? Ya, tempe. Simpel ya. Tempe juga bisa ya. Baik. Nah, jadi harapannya sekarang ya
kembali. 2. Rebus singkong sampai matang. 3. Setelah matang, angkat singkong dan tata di nampan dialasi daun pisang, biarkan dingin. 4. Setelah dingin, taburi dengan ragi secara merata. 5. Masukkan singkong ke dalam wadah yang sudah dilapisi daun pisang. 6. Tutup rapat wadah tersebut dan simpan di tempat yang tidak terkena panas. 7. Biarkan singkong selama 2 atau 3 hari sampai singkong siap dikonsumsi. Jadwal penyusunan proyek. Sabtu 9 Desember 2023, semua anggota kelompok mempersiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan tapai singkong. Sabtu 9 Desember 2023, semua anggota kelompok ikut terlibat dalam pembuatan tapai singkong. Minggu dan Senin, tanggal 10 sampai 11 Desember 2023, pengecekan dilakukan untuk melihat apakah tapai singkong sudah siap untuk dikonsumsi atau belum. Senin 11 Desember 2023, semua anggota kelompok ikut terlibat dalam pembuatan laporan tapai singkong dalam bentuk video. Sabtu sampai Senin, tanggal 9 sampai 11 Desember 2023, proses pengambilan video dilakukan mulai dari awal persiapan sampai tapai singkong siap dikonsumsi. Video tersebut akan digunakan sebagai laporan. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Sekian hasil presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang mau coba berdua. Baik, nah, jadi hari ini kita sudah selesai membuat rencana untuk membuat tapai singkong. Jadi harapannya rencana ini
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Umat